Film Luminance Jalan Sakura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Di malam hari ini kita akan membahas tentang satu dogma ya teman-teman ya, yang sudah meluas di masyarakat kita tentang dogma pernikahan ya. Nah teman-teman semuanya yang ada di sini ya, sering nggak sih kita itu mendengerin nih ya, kita suka denger nih, ada orang yang bilang kayak gini, kamu nikah aja, nanti kalau kamu nikah kamu pasti bahagia. Terus kemudian ketika ada orang yang umurnya sudah tua, misalkan ya 30 tahun, ya 35 tahun, 40 tahun misalkan ya, seorang perempuan nih yang belum nikah nih ya mesti mereka itu akan dikasih tahu seperti ini. Kok kamu belum nikah sih? Cepetan nikah, nanti kamu nggak laku-laku loh. Kok kamu nggak nikah-nikah sih ya? Kayak gitu ya. Dengar nggak sih teman-teman ya? Sering nggak sih kita dengerin kayak gitu nih di masyarakat kita ya? Dan teman-teman semuanya di sini, bahwa itu salah satu sebuah dogma ya, bahwa orang tuh harus nikah. Iya nggak sih? Ya. Malam Bunda, dan terima kasih buat teman-teman, boleh di-share-share ya teman-teman ke teman-temannya atau ke siapapun, ke grup juga boleh. Oke. Kita akan membedah ya tentang relationship atau pernikahan ini yang selama ini kita itu sudah melakukan sesuatu. Misalkan kita menikah, kita punya anak, itu tidak sadar ya, dan itu juga saya juga mengalami begitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin saya dulu pun juga menjadi sebuah korban ya. Menjadi korban apa? Menjadi korban atas apa yang dikatakan oleh masyarakat, dan saya mengikuti apa kata masyarakat gitu ya. Ketika saya sudah lulus kuliah, kemudian kapan nikah nih? Kapan nikah nih kayak gitu. Padahal saya juga nggak kepikiran ya buat menikah gitu. Tapi ternyata sosial kita ya, banyak lingkungan sosial kita itu yang sudah mempersepsikan seperti itu, bahwa kalau kamu sudah lulus kuliah ya cepet nikah, kalau enggak kamu kalau udah lulus kuliah cepetan nih cari kerjaan nih gitu ya. Kapan nikahnya, dan itu selalu ditanyain ya teman-teman ya, sampai akhirnya mungkin banyak sekali orang-orang yang tidak mau kumpul sama keluarganya mungkin ya, karena takut ditanyain nih sama siapa, sama keluarganya, kapan sih kamu menikah gitu, kapan sih kamu, kan umurnya udah segini, nanti kalau kamu nggak segera nikah kamu nggak punya anak gimana, nanti kalau umurnya udah tua nih punya anak itu susah loh. Itu menjadi sebuah dogma ya teman-teman semuanya ya. Kita sudah mengasumsikan, kita sudah memberikan sebuah penilaian bahwa pernikahan itu sebuah yang wajib sekali ya. Padahal ya pernikahan itu tidak wajib ya teman-teman semuanya ya. Dan saya juga sangat melihat ya orang-orang yang memilih hidupnya itu untuk sendiri aja nih, nggak punya pasangan misalkan, dan aku memilih untuk sendiri bahagia, itu luar biasa loh ya. Kenapa? Karena dia itu sudah lengkap dengan dirinya sendiri. Makanya kenapa sebenarnya nggak penting-penting amat juga sih teman-teman ya, kalau kita itu mau nikah apa enggak itu nggak penting ya. Waalaikumsalam Bunda Ana, Ibu Kepala Sekolah Bunda Ana. Ya nggak penting, dan juga sebenarnya kita pun juga nggak penting banget sih punya anak ya teman-teman, beneran ya. Kenapa? Karena ketika kalian punya anak dalam keadaan kalian tuh belum sadar, kalian belum berkesadaran, mungkin kalian belum punya kesadaran yang terbuka, maka sebenarnya kalian juga menurunkan luka-luka kamu, luka batin kamu itu ke anak keturunan kamu ya. Dan itu wow gitu loh. Jadi di sini saya baru sadar gitu ya teman-teman ya, wah ternyata aku dulu tuh kalau menikah juga nggak sadar ya. Ternyata aku kalau punya anak dulu pun juga tidak sadar. Ternyata aku hanya terbawa oleh asumsi-asumsi masyarakat bahwa menikah, kalau sudah lulus kuliah ya menikah, kalau sudah nikah ya punya anak, dan itu hanya menjadi sebuah ya sudah kita lakukan aja gitu. Kita itu ndak sadar gitu loh teman-teman. Jadi sekarang ini pun ketika sudah sadar ya, wah ternyata juga nggak penting banget ya kalau kita itu menikah apa enggak gitu. Nggak penting juga sih kita itu punya anak apa enggak, juga nggak penting banget gitu loh ya.
Dan ternyata kita juga bisa nih bahagia dengan diri kita sendiri nih, gitu beneran ya. Nikah bikin ruwet. Ya bener banget, Masya Allah, luar biasa. Iya nih, teman-teman baru merasakan kan, ternyata menikah bikin ruwet ya. Kenapa? Karena memang kita belum selesai dengan diri sendiri. Ya, kita belum selesai, makanya semakin meruwetkan diri. Dan mungkin ketika kalian sudah sadar, mungkin kalian tidak akan memilih untuk menikah. Ya, kalian mungkin tidak akan memilih untuk menikah loh ketika kalian sadar. Kenapa? Karena aku sudah bahagia aja nih sendiri. Aku sudah berkarya aja nih sendirian gitu loh. Jadi konsepnya itu tuh ya udah kayak enak sendiri gitu loh. Misalkan ya teman-teman nih, kamu mau berkarya bebas gitu ya. Kemudian teman-teman misalkan mau main kemana atau mau makan apalah, ya udah kayak nggak ada hambatan apapun, yang kita lost doll aja gitu. Nah, nanti teman-teman ketika kalian mungkin sudah selesai dengan diri sendiri, bolehlah menikah gitu ya. Misalkan nih, oh aku pengen nikah, nggak apa-apa, tapi dasarmu kan benar-benar bukan dari luka kamu gitu loh, tapi memang ya pengen aja gitu loh. Beda ya sama aku pengen disayangi, misalkan ya, aku pengen disayangi nih, aku pengen dicintai nih, makanya aku nikah aja. Nah, itu adalah luka-luka yang hadir ya. Dan kalian menganggap bahwa ketika aku menikah aku dapat cinta, ketika aku menikah aku akan dapat kasih sayang. Nggak mungkin banget ya. Karena apa? Karena kamu itu dasarnya adalah aku menikah itu pengen dapet cinta, dan nggak bakal bisa. Dan kamu akan menemukan orang-orang yang kekurangan cinta ketika kamu hadirnya untuk menikah hanya untuk mendapatkan cinta. Berarti energi kamu adalah energi kekurangan, sehingga kamu akan menarik orang yang kekurangan juga yang sama. Dan disitulah pengemis cinta itu saling menikah gitu ya bahasanya ya. Makanya kan kebanyakan orang terus nantinya ya ruwet ya, memang semuanya ruwet gitu loh. Makanya disinilah pelajaran kita ya akhirnya ya teman-teman ya. Oh ternyata aku banyak luka ya, ternyata aku belum sembuh dengan lukaku. Maka akhirnya kita berproses, dan akhirnya mungkin ketika kita tidak nyambung dengan pasangan kita bisa menjadikan pasangan kita sekarang ini pun menjadi partner aja. Partner apa sih? Partner bekerja sama aja gitu loh ya. Jadi mungkin dalam hal romansa pun ndak romansa gitu ya, tapi ndak apa-apa. Ya udah jadi partner aja, partner kehidupan gitu loh. Partner kehidupan ya jadi temen kayak gitu loh, temen bareng gitu aja ya. Jadi jangan jangan menginginkan romansa karena memang kesadaran itu berbeda. Ya, makanya nggak bakalan nyambung. Kalian mau sambungin pun juga nggak bakal nyambung. Kenapa? Ya frekuensi berbeda. Jadi jangan pengen nyatu gitu loh maksudnya. Ya jangan pengen nyatu, kan ada dua ya. Ketika mungkin kalian berkesadaran, mungkin sudah terbuka kesadarannya, dan pasangan kamu tidak nih, misalkan nih ya, pilihannya ada dua, kamu bertahan di situ atau kamu akan lepas aja. Kalau kamu bertahan di situ, kamu harus menganggap dia sebagai teman kamu, teman bekerja sama. Jadi akhirnya kalian akan bisa berkolaborasi. Tapi kalau kalian pengennya itu romansa, ya nggak bakal nyambung. Karena apa? Berbeda frekuensi di situ. Ya gitu ya teman-teman. Jadi bisa menyikapinya seperti itu ya. Mana tuh? Tatnya mana? Tak bawa sini. Tak baca dulu nih, bentar. Di tab-tab lainnya dulu ya teman-teman ya. Tapi kenapa? Oh ya, sedang mengobati atau menyelesaikan diri sendiri, Mbak. Siap Bunda, enggak apa-apa Bunda. Semua jiwa sama. Ya, semua jiwa seperti itu kok Bunda. Jadi enggak apa-apa Bunda Ana, ya jangan berkecil hati. Alhamdulillah Bunda bahagia menikah dengan kasih sayang suami Bunda dan tetap bisa kerja, tidak ada larangan. Siap Bunda, bahagia alhamdulillah. Kayak gitulah ya pernikahan tuh ya, seperti itu ya. Jadi semoga teman-teman ini, khusus juga nih buat teman-teman yang jomblo-jomblo ya. Buat teman-teman yang jomblo-jomblo sekarang ini ya, semoga teman-teman semuanya jangan ini loh, jangan mengikuti apa kata masyarakat ya. Oke ya.
jangan ikuti kata masyarakat ya. Misalkan kamu nanti jadi anu loh, jadi apa namanya itu, kalau yang umurnya tua belum nikah itu namanya apa, nanti kamu ini loh jadi apa namanya perawan tua. Jangan didengarkan ya. Ya kalian cukup bahagiakan dengan dirimu sendiri. Kalau kamu pengen menikah ya silakan menikah ya, tapi kalau enggak ya udah enggak usah menikah pun juga enggak apa-apa. Jadi tidak ada kewajiban ya teman-teman ya. Ketika kamu puas dengan dirimu sendiri itu sudah sangat cukup banget loh. Dan mungkin ketika nanti di perjalanan kamu itu menemukan sosok pasanganmu misalkan nih, dan itu sebuah bonusnya aja. Jadi jangan mengejar pasangannya bahasanya gitu ya, tapi ya udah kita fokus dengan diri kita sendiri untuk menjadikan diri kita ini layak gitu ya. Satu, kita layak, kemudian kita juga berharga ya, nggak apa-apa. Tapi ditanya Bunda Lilis kenapa kok pengen nikah, ditanyain lagi, diselami lagi dirinya, ya Bunda nanti ada seluk-beluknya enggak gitu. Tapi misalkan kalau tidak ada seluk-beluk apapun di situ Bunda, ya sudah, aku berarti murni pengen nikah gitu ya. Jadi harus tahu seluk-beluknya kenapa sih kita itu pengen nikah gitu loh ya. Ya jadi itu sangat tipis sekali dan harus diselami sampai dalam gitu ya bahasanya ya gitu. Dogma itu aku sama memaknainya kayak sedo. Iya benar Teh Aminah, begitu ya. Ya itulah makanya kenapa kita sadar apa yang selalu kita lakukan tuh harus basis sadar gitu loh. Terus yang benar kita pengen nikahnya kenapa? Nikahnya nggak karena apa pun, ya pengen aja gitu. Jadi gini loh, nggak ada lapisannya, lapisan apa ya, lapisan terselubung gitu loh Bunda. Jadi ya kayak pengen aja sih, ya pengen aja gitu. Jadi kalau kita energi ya wis pengen aja, nggak ada maksud apa-apa. Nah itu udah transparan, jadi arahnya akan lurus kayak gitu loh Bunda bahasanya gitu ya. Kayak sama loh seperti ketika kita itu pengen memberi orang sedekah, kan banyak ya teman-teman ya. Satu, orang sedekah pengen apa? Satu, pengen kaya. Dua, pengen dapat pahala. Tiga, kasihan ya toh. Kan banyak ya, banyak terselubungnya maksudnya gitu loh. Maknanya itu apa sih? Kita itu pengen memberikan orang lain uang itu kenapa? Lah itu selubung-selubungnya itu harus dibedah semuanya sampai akhirnya itu kemurnian yang hadir. Ya udah aku cuma pengen ngasih aja gitu toh. Jadi sampai di titik aku pengen ngasih aja. Kenapa kok kamu ngasih? Nggak tahu ya, pengen aja gitu toh ya. Tapi kita siap dengan segala resiko pernikahan ya Mbak. Iya Bunda. Iya kasih sayang. Makanya kalau netral, kalau pengen aja itu sudah jelas dia karena kemurnian gitu ya, karena cinta kasih kayak gitu loh maksudnya. Jadi otomatis kalau lahirnya gerakan kita itu dari kemurnian, dari cinta kasih, nanti akhirnya ya jalannya pun juga lurus maksudnya gitu. Jalannya pun sudah sesuai aliran semesta gitu maksudnya ya. Gini loh, resiko menikah itu kan punya anak gitu ya. Maksudnya gitu loh Mbak. Gini loh, resiko orang nikah kan juga salah satunya misalkan punya anak, misalkan harus berbagi, misalkan kayak gitu loh. Berdua itu lebih ribet loh daripada bersatu, bener gak? Maksudnya kalau kita cuma sendirian aja kan enjoy aja nih gitu, tapi kalau sudah berdua ya nanti kan beda ya teman-teman ya, beda kan. Maka konsekuensinya kita sudah nanggung di awal gitu loh. Ya pasti berbeda pendapat ya, pastinya beda pendapat, pastinya beda persepsi. Nah itu sudah kita dari awal tuh sudah benar-benar terima. Jadi apapun diterima di awal sebelum melangkah. Nah itu sadar ya. Tapi kalau ya udahlah nikah, masa aku nggak nikah umur segini gitu, itu kan belum sadar ya maksudnya gitu loh. Jadi orang sadar itu tuh sudah banyak hal yang dia awalnya ya semua resiko itu juga akan aku terima gitu loh. Jadi otomatis dia tidak akan kaget, nanti menikah pun sudah paham gitu loh. Udah paham nih gitu. Yang ribet kan kalau bersatu satu tok kan enak ya, tapi berdua loh ribet. Dua kepala, satu kepala aja ribet ya, apalagi dua. Jadi ini adalah konsekuensi dari menikah. Makanya orang kadang itu
Orang yang sadar itu ya males nikah sih teman-teman sebenarnya ya. Kalau orang yang mungkin dia itu belum nikah dia udah sadar itu kadang males nikah gitu loh. Kenapa? Karena memang ya ribet-ribet gitu loh teman-teman, ribet ya, ribetnya ya itu dua kepala. Sekarang apa yang pasangan lakuin, saya nggak terlalu mikirin sih bunda kak, terserah, bener. Iya sama. Gitu ya, begitulah ya teman-teman semuanya resiko pernikahan. Ya memang namanya, misalkan nih hari ini aku pengen makan bakso, yang satunya aku pengen nasi goreng, itu kan udah ribet ya. Makanya kenapa sadar untuk menikah itu dua kepala yang berbeda gitu loh maksudnya. Jadi ya aku harus bener-bener sadar nih, karena dua kepala berbeda otomatis pasti perbedaan itu ada di situ loh maksudnya ya, hal-hal seperti itu loh ya. Kak Yusi, semoga Kak Yusi nantinya juga mendapatkan, mungkin kalau mau menikah juga mendapatkan pasangan yang frekuensinya juga sama gitu ya, jadi meminimalisir perdebatannya gitu ya. Maksudnya perdebatannya mungkin hal-hal yang kecil aja nih, misalkan tentang makanan, tentang masak apa, kayak tentang nyekolahin anak lah atau apa kayak gitu loh Kak, maksudnya gitu ya. Pasti ada yang namanya orang menikah ya, perbedaan ya banyak lah, banyak sekali perbedaan itu. Makanya itulah kenapa sekarang juga banyak orang-orang memutuskan untuk nggak menikah. Banyak orang juga ketika menikah pun tidak memutuskan untuk tidak punya anak juga banyak. Kenapa? Karena dia itu sadar, aku masih punya trauma banyak dan aku nggak pengen menurun anak-anakku. Maka dengan sadar mereka memilih untuk tidak punya anak, dan itu sah ya, dan itu sah-sah saja ya. Jadi pun tidak wajib ya orang itu tuh nikah punya anak pun juga nggak wajib gitu loh. Makanya kalau udah, makanya kan aslinya orang menikah, orang punya anak itu habis umur 40 tahun loh yang bagus tuh. Kenapa? Karena usia sudah matang banget ya. Usia sudah matang banget, luka-lukanya mungkin juga sudah mulai diberesin, jadi pas banget dia bisa punya anak. Tapi dogmanya kalau punya anak umur 40 tahun itu kamu nanti tua, enggak. Itu cuma dogma juga ya. Ya umur tua hamil itu juga dogma ya, akhirnya banyak asumsi bahwa kalau kamu menikah, kalau kamu punya anaknya itu tuh umur kamu tua, nanti rahimmu itu nggak kuat, itu juga dogma ya. Jadi sudah diterapkan, ini banyak banget. Ora dengan demi orang ngerti aku. Begitu ya, itu juga dogma. Makanya apa, keluar dari matrik ya, keluarlah dari matrik dogma ini teman-teman. Jadi bebaskanlah semua ini, keluarlah dari matrik-matrik ini, sehingga yang ada adalah kebebasan kehidupan kamu ya. Kamu akan bebas. Selagi kamu belum sadar, kamu masih terbelenggu oleh matrik kehidupan yang sudah didesain seperti ini, hidupnya ini, kamu tidak akan merdeka gitu loh. Apa? Dan frame identitas kehidupanmu akan mengikuti sama seperti yang ada di matrik ini ya. Itu makanya kenapa kita perlu sadari, perlu selami semuanya supaya kita bisa keluar dari matrik-matrik yang sudah dibuat oleh lingkungan kita semuanya. Lingkungan globalisasi ini loh. Ya, yang menganggap nikah itu harus nikah nanti kalau seumur segini, umur tua, nanti ini tuh banyak banget. Banyak banget nih akhirnya nih ya. Kita terbelenggu oleh semua dogma-dogma yang ada di saat ini, sehingga hidup kita terasa terusik banget ya. Kita terasa terusik banget, dan kita berbeda di lingkungan kita pun jadinya kita aneh ya. Kalau kita juga belum berpegang teguh, belum kuat pondasinya, itu juga kita akan kayak nggak kokoh gitu, kayak nggak kuat, karena memang kita mungkin berbeda dari yang lain. Misalkan cara pandang kita pun, cara hidupnya mungkin berbeda dengan yang lainnya, sehingga itu tidak umum ya. Itu membuat terguncang kalau kita tidak selami lagi, tidak bakoh ya, tidak kuat kaki-kakinya, kesadaran kakinya ini loh, ini tidak kuat ya, kita akan mudah untuk tergoyah oleh lingkungan kita semuanya.
Begitu ya teman-teman semuanya, makasih banyak ya atas waktunya. Nanti saya akan upload ini di YouTube ya. Dogma pernikahan ya, semoga jomblo-jombloan jomblowati banyak yang mendengarkan ini sehingga kalian bisa membereskan dirimu sendiri, berdamai pada diri kamu sendiri, sehingga nanti ketika kamu menikah kamu akan bertemu dengan orang-orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri, sehingga ketika dua insan yang sama-sama berdamai dengan dirinya sendiri dan bertemu, ketika mereka menikah mereka saling berbagi kasih cinta, dan ketika mereka punya anak, anaknya pun juga full cinta kasih dan berkarya di alam semesta ini dengan luar biasa. Terima kasih semuanya yang sudah ada di sini ya, terima kasih sudah support Zero Ismi ini ya. Ini adalah ruangnya semesta ya teman-teman ya, aliran-aliran dari semesta semuanya dituangkan di VT, di YouTube-nya juga, di grupnya juga. Bagi teman-teman silakan yang mau gabung di grupnya Zero Ismi bisa DM aja di TikTok Zero Ismi. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Silakan bisa merapat di YouTube ya teman-teman ya. Nanti saya akan upload di YouTube. Terima kasih.